Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Marilah Ibu Bapak Saudara-saudaraku, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 47, Buat Hatiku Lapang dan Bersih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saudaraku, dalam masyarakat Batak ada 3 hal yang dicita-citakan dalam hidupnya, yang sering disebut dengan 3H. Hamoraon atau kekayaan, Hagabeon atau keturunan, dan yang ketiga Hasangapon atau kemuliaan atau terhormat atau terpandang di masyarakat. Dalam nas firman Tuhan hari ini ada 3K yang tentulah juga menjadi harapan seluruh umat manusia di dunia ini, yakni kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan. Berbagai upaya akan dilakukan untuk meraih ketiga hal tersebut. Be wise, jadilah bijak dalam segala sesuatu, adalah nasihat yang sering kita dengar dan memang sangat mumpuni di zaman yang penuh tantangan yang semakin kompleks, sulit, bahkan cepat. Bijaksana membuat seseorang kuat, bukan saja kuat secara fisik, tetapi kuat dalam berpikir dan hati, sehingga ia akan menata dan mengelola hidupnya maupun potensi-potensi yang ia miliki dengan sebaik-baiknya. Orang yang bijak jugalah yang berpeluang besar untuk memperoleh kekayaan. Tetapi bila pun seseorang memperoleh ketiga hal tersebut, yakni kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan, akankah dengan otomatis membuatnya sombong atau sering memegahkan dirinya sendiri? Sun Tzu tidak hanya dikenal sebagai seorang jenderal atau panglima perang dari negeri Tiongkok yang hidup di abad ke-6 sebelum Masehi, tetapi dia juga dikenal karena berbagai pandangan atau filosofi hidupnya yang dinilai masih relevan sampai dengan sekarang. Dengan ilmu dan kemampuan berperangnya, ia memiliki segala-galanya, termasuk kekayaan. Tetapi di manakah kini ia sekarang? Apakah ketiga K tersebut membuatnya bertahan hidup sampai sekarang? Tidak. Bila ketiga hal tersebut dimiliki oleh siapapun saat ini, ingatlah suatu waktu ketiganya pastilah dilepas. Karena itu saudaraku, firman Tuhan hari ini menyadarkan kita bahwa semuanya termasuk ketiga K tersebut adalah bersumber daripada Allah Sang Khalik segala sesuatu. Alkitab bersaksi bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kekal, El-Olam dalam bahasa Ibrani, atau Everlasting God dalam bahasa Inggris. Bila kita hendak bermegah, bermegahlah karena kita adalah umat Allah. Bermegahlah sebagai anak-anak Allah. Bermegahlah karena imanmu kepada Allah. Bermegahlah sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah.
Karena kasih-Nya dan kebijaksanaannya dalam Yesus Kristus, itulah yang membuat kita memperoleh kekayaan surgawi, kehidupan kekal dalam kerajaan-Nya, serta status kita diangkatnya sebagai anak-anak-Nya. Bila pun saudara memiliki 3K seperti di atas, mohonkanlah bimbingan dari Tuhan Allah, supaya Ia menjadikanmu sebagai berkat dari Allah, baik bagi keluargamu, gerejamu, atau di masyarakat di mana saudara berada. Jangan megahkan dirimu karena kekayaan, kebijaksanaan, dan kekuatanmu, tetapi bermegahlah karena engkau memiliki Allah yang sangat mengasihimu. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk berkat firman-Mu yang Tuhan taburkan, yang menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari hidup kami, agar kami beroleh kebijaksanaan daripada Tuhan di segala bidang kehidupan kami. Juga ketika kami menghadapi berbagai pencobaan masalah, atau ketika kami mengejar karir, atau ketika kami mengerjakan usaha kami, tanggung jawab kami, atau ketika kami sedang berjuang melalui studi kami, dalam segala sesuatu hikmat kebijaksanaan-Mu lah yang menolong serta menopang kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Engkau mengingatkan kami agar bila kami memperoleh baik kebijaksanaan, baik kekuatan, baik kekayaan, biarlah kami tidak menyombongkan diri atau memegahkan diri, tapi bila kami hendak bermegah, bermegahlah kami karena kami memiliki Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang senantiasa setia mengasihi kami di sepanjang kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Engkau telah menyempurnakan kasih-Mu yang agung, yang luhur kepada kami. Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh warga jemaat-Mu, baik dalam rumah tangga mereka, tambahkanlah damai sejahtera serta kebahagiaan. Warga jemaat-Mu, para orang tua kami lansia, juga demikian para nababalu, anak-anak yatim piatu, topanglah mereka ya Tuhan, peliharalah kehidupan mereka, bela dan lindungilah. Demikian juga Tuhan warga jemaat yang sakit, tak putus-putusnya kami bermohon belas kasihan-Mu untuk warga jemaat-Mu yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit atau di rumah. Hiburkanlah mereka ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan mengulurkan tangan-Mu, menjamah tubuhnya, memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah permohonan kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.